Halo Pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Sorry kemarin ya libur ya, Mang Adun nggak upload video ya karena banyak hal yang tidak bisa ditinggalkan ya, kesibukan dan sebagainya. Sebelumnya Mang Adun mau minta maaf dulu nih kepada Pak Dwi Kartika Adi Nugroho ya, itu soal dashboard yang kemarin tidak sempat Mang Adun bahas ya, karena ya kemarin tuh setelah berduka ya. Oke, jadi kita langsung OTW saja ke dashboard yang sekarang itu sudah update. Tadi mau lihat sekitaran jam 9 apa kalau nggak salah ya. Di sini ada dashboard terbaru dari Pickor Team. Oke, kita sama-sama terjemahkan ya seperti biasa. Di screenshot dulu. Screenshot lalu masukkan ke Google terjemah, terus digambar terjemahkan. Di sini yaitu soal jaringan, buka jaringan, kondisi dan pembaruan timeline. Oke ya, terus di sini ada pengumuman, ada daftar periksa jaringan utama, daftar periksa mainnet maksudnya ya. Itu kok bisa berubah jadi daftar periksa jaringan utama. Nah, nanti setelah ini kita buka ya. Di situ terus para pelopor kata Pickor Team, kami telah mencapai lebih dari 18 juta QSC. Oh, ini bagus banget ya. Luar biasa. Jadi memang QSC itu cepat banget ya, dan saudara Mang Adun juga Mang Adun lihat udah balik lagi. Yang kemarin ada pemeriksaan tambahan ya, alhamdulillah ya. Makanya ini target Pickor Team. Nah, sementara ini kita masih menunggu, juga akan lebih banyak lagi. Yang namanya target kalau bisa melebihi kan itu lebih bagus ya. Seperti itu, walaupun targetnya 15 juta QSC dan lebih dari 8 juta pioner. Nah, ini update langsung dari Pickor Team nih ya. Bagi yang bertanya terus soal QSC, terus di situ migrasi ya, itu sudah 8 juta pioner yang bermigrasi ke mainnet. Berkat peningkatan kecepatan utama baru-baru ini, aplikasi QSC dan migrasi mainnet diproses di situ lebih cepat ya dari sebelumnya, yaitu hampir 200.000 pioner bermigrasi pada hari terakhir kemarin ya. Ini berarti Open Network dapat diluncurkan sesegera mungkin pada kuartal 1 2025, sekaligus memperkecil kesenjangan antara pioner yang telah di QSC dan yang bermigrasi ke mainnet, dinamik inklusivitas dan stabilitas ekosistem di Open Network. Baca pembaruan lengkap tentang ketentuan dan waktu Open Network, apa yang dapat Anda lakukan sementara itu, dan pembaruan terkait tenggat waktu masa tenggang ya di situ. Oke. Jadi kita akan melihat ke beberapa. Di sini ada simbol ya, boleh. Kalau di sini kan ada kurang jelas ya. Jadi kita ke sini dulu. Terus tuh ini mainkan checklist ya, tapi ketika diterjemahkan tadi jaringan terbuka utama, waduh, itu mungkin kalau misalkan kita lihat gitu, ya itu memang syarat-syarat untuk melangkah ke jaringan utama terbuka ya. Di sini kita akan coba lihat ada beberapa simbol ya, terus kita coba perbesar. Nah, di sini ada menambang ya, itu simbol pertama, dan simbol yang kedua di badas kali ini ada QSC nih ya kalau menurut Mang Adun. Dan di simbol yang ketiga ya, ini tadi yaitu soal kurang lebih ya, itu tenggat waktu soal jaringan terbuka sepertinya ya, atau soal kenyataan ya, itu yang bisa dikatakan tidak bisa dipungkiri. Itu ada yang tafsir seperti itu soal simbol yang itu ya. Terus di sini jelas penguncian atau keamanan ya di masa enclosement ini. Jadi pioner diharapkan untuk mengamankan Pi supaya proyek tidak sampai hancur dan berantakan ya, seperti itu. Baru di paling atas itu ada lampu terang, lampu menyala ya, yang artinya ya jelas itu merupakan sebuah ya
kabar baik tentunya. Oke, jadi silahkan buat pioner yang barangkali juga ingin menafsirkan soal ini ya, bebas banget di kolom komentar saja ya. Oh mang itu simbolnya gini kalau menurut gua, ya silahkan ya. Oke, jadi itu yang pertama, dan kita nggak usah masuk ke mainnet checklist lah ya, langsung aja terus ke di sini Ansements ya, di minepi.com. Di sini Madun belum baca sedikit pun ya, jadi mari kita baca sama-sama. Yang pertama, jangan lupa kasih love, terus di situ kondisi jaringan terbuka dan pembaruan garis waktu ya. Di sini kondisi jaringan terbuka dan pembaruan garis waktu. Nah, ini kondisi jaringan terbukanya nih sama Picor Team akan dibahas ya, atau dibuka lah ya, diceritakan kepada pioners ada apa saja, kondisinya bagaimana ya untuk saat ini dan kedepannya, seperti itu. Dan yang kedua di situ pembaruan garis waktu. Oke, pesan khusus, ya ampun, di sini pesan khusus dari pendiri jaringan Pi. Waduh, ini ya dari Dr. Nicholas Kokalis nih ternyata nih. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, Mang Adun nggak tahu ini berapa panjang ya, kita coba scroll dulu. Kayaknya sedikit, wow lumayan. Tidak apa-apa ya, Mang Adun baca cepat saja, tapi tentu dengan hati-hati ya. Oke, di sini kata Dr. Nicholas Kokalis ya, pesan khusus dari pendiri jaringan Pi, entah itu Dr. Nicholas Kokalis atau Dr. Cheng Diopan ya. Jadi berpesan dokter nih sama dokter Van ya, para pelopor, kami telah mencapai pencapaian luar biasa dengan 18 juta orang yang telah melakukan KYC dan 8 juta orang yang bermigrasi ke mainnet. Penpok akan meluncurkan Open Network pada kuartal 1 tahun 2025. Oke. Jadi bagi pioner yang belum tahu maksud dengan kuartal 1 di situ, yaitu setiap tahun itu terbagi menjadi 4 kuartal. Jadi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 itu sebagai kuartal terakhir, dan setiap kuartalnya itu ada 3 bulan. Nah, berarti kuartal 1 di sini yaitu kisarannya antara Januari, Februari dan Maret, berarti ya Januari, Februari, Maret ya, betul. Oke, jangka waktu ini akan memungkinkan jaringan untuk memiliki lebih banyak pelopor yang bermigrasi ke mainnet dan dimasukkan ke dalam Open Network, sehingga mengurangi kesenjangan antara pelopor yang telah melakukan KYC dan yang bermigrasi. Ini juga akan mendukung jaringan dalam mencapai target migrasi 10 juta ya, maksudnya sambil nunggu kita ya. Dengan ketentuan Open Network, kami selalu memprioritaskan aksesibilitas dan inklusivitas, dan oleh karena itu kami ingin memberikan lebih banyak pelopor kesempatan untuk menggunakan Pi mereka setelah Open Network diluncurkan. Lebih banyak Pi di mainnet juga berarti lebih banyak keterlibatan dan stabilitas dalam ekosistem. Untuk informasi lebih rinci tentang peluncuran Open Network, baca terus pengumuman selengkapnya. Oh ya, ini betul ya. Dr. Cheng Diopan dan Dr. Nicholas Kokalis, pendiri Pi Network. Ini gabungan berarti ya. Jadi buah pikir dari kedua pendiri disatukan di rangkuman ini ya. Oke, kata beliau nih, para pelopor, kami telah mencapai lebih dari 18 juta pelopor yang telah di KYC dan lebih dari 8 juta diantaranya telah bermigrasi ke mainnet. Peningkatan terbaru, kami juga telah meningkatkan kecepatan penyelesaian KYC sementara dan migrasi mainnet. Misalnya hampir 200.000 pelopor bermigrasi ke mainnet pada hari terakhir. Dengan kecepatan ini kami akan dapat menyertakan jutaan pelopor lainnya dalam jaringan terbuka dan melampaui kondisi jaringan terbuka dengan 10 juta pelopor yang bermigrasi ke mainnet segera, sehingga jaringan terbuka dapat diluncurkan sesegera mungkin pada kuartal 1 tahun 2025. Oke, jadi Picor Team saat ini tuh sedang mengandalkan kecepatan ya, gitu, karena KYC banyak yang lulus seperti itu. Ini tidak secara langsung permasalahan KYC sedikit demi sedikit sama Picor Team lagi diurus ya, gitu, lagi diselesaikan, sehingga akan lebih banyak lagi ya nantinya setelah QC-nya hijau kembali ya, karena kemarin-kemarin banyak yang negatif. Nah, seperti itu nanti akan langsung migrasi, karena ini lagi cepet-cepetnya ya, bisa dikatakan mungkin migrasi massal ya. Oke, kita lanjutkan di sini garis waktu
Garis waktu ini mendukung ambisi jaringan. Wih, ambisi loh. Untuk tidak hanya melampaui sasaran migrasi QAC jaringan terbuka dan mainnet kami dalam skala jutaan, tapi juga memastikan inklusivitas lebih banyak pioners, khususnya pioner yang telah di QAC dan yang akan di QAC sementara. Oke, dalam acara jaringan terbuka, sehingga memberikan pondasi sekuat mungkin untuk transisi yang sukses. Gila ini diksinya ya, ini jelas banget Picor Team mengatakan itu, sehingga memberikan pondasi sekuat mungkin. Oke, yang artinya perpindahan antara mainnet tertutup ke mainnet terbuka itu betul-betul dijaga dengan QAC-nya yang akan dijadikan sebagai pondasi ya, dasar-dasar keamanan sebagai di jaringan Pi Network ya. Secara khusus kami perlu memperkecil kesenjangan antara jumlah pioner ya, betul itu harus ya, kasihan yang belum lulus QAC seperti itu ya, antara jumlah pioner yang telah melakukan QAC dan bermigrasi ke mainnet dengan mengandalkan tindakan kedua pioner untuk menyelesaikan persyaratan QAC dan migrasi serta kecepatan pemrosesan sistem yang telah ditingkatkan ya, betul kan? Berarti terus ya ditingkatkan untuk mendukung jutaan migrasi QAC dan mainnet pioner secara terukur. Kami ingin menyertakan sebanyak mungkin dari mereka ke dalam open network. Wow, jelas ya. Jadi buat pioners barangkali ini harap-harap cemas ya, Picor Team jelas menyatakan di sini bahwasanya ya gitu, kami sangat berharap ya seperti itu, menyertakan sebanyak mungkin dari mereka ke dalam open network. Jadi mudah-mudahan ya yang belum QAC-nya lulus, belum bermigrasi juga sama ya seperti itu akan segera bermigrasi. Oke, sorry tadi ada yang nelpon, tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 alasan utama mengapa hal ini penting, kata Picor Team. 1. Pi Network selalu mengutamakan aksesibilitas dan inklusivitas. Kami ingin sebanyak mungkin pioner yang telah bersama-sama menjalani perjalanan ini memiliki kesempatan untuk menggunakan Pi mereka setelah open network diluncurkan. Oke, jadi ya seperti Bang Adun itu katakan ya, kalau misalkan nanti pioners yang QAC-nya atau Pi-nya gak lulus lah, intinya ya QAC-nya sampai Pi-nya hilang, itu ada kesempatan tetap gitu loh ke depannya untuk menambang lagi, melanjutkan lagi yang sampai akhirnya gitu bisa lulus QAC dan bermigrasi. Itu maksud Picor Team yang Adun tangkap di sini ya. Tuh, jadi jangan putus harapan ya, walaupun beberapa Pi itu juga sangat penting. Oke, jadi tetap semangat ya gitu. Ini yang Adun tangkap maksud dari Picor Team itu soal inklusivitas ya, itu di situ memiliki kesempatan untuk menggunakan Pi mereka setelah open mainnet, karena itu banyak Pi-nya ya yang dibakar sampai ditambang kembali seperti itu. Yang kedua, lebih banyak Pi yang bermigrasi ke mainnet sebelum open network berarti lebih banyak keterlibatan dan stabilitas dalam ekosistem. 3 jutaan pioner yang perlu bermigrasi ke mainnet mungkin ada di tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda. Migrasi mereka berarti Anda akan menerima lebih banyak Pi berdasarkan bonus Pi yang Anda tambang yang dikaitkan dengan mereka. Itu ada yang nelpon lagi. Oke, kita lanjutkan. Setelah lebih dari 6 tahun membangun, sangat penting bagi Pi untuk membangun jaringan terbuka dengan benar, meskipun memerlukan sedikit lebih banyak waktu, di mana pekerjaan yang telah kita lakukan mengarah pada sasaran yang kita tuju. Tim inti akan terus memantau kemajuan migrasi dan menentukan waktu peluncuran open network yang spesifik dengan menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk bertransisi ke periode mainnet berikutnya dan memperkecil kesenjangan antara pioner yang telah di QAC dan yang bermigrasi ke mainnet. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang jadwal yang diperbarui. Kami akan mengumumkan tanggal peluncuran open network yang spesifik sebelum tanggal tersebut kepada komunitas. Oh, di sini ada ya ternyata. Nah, ini Mang Adun baru baca nih. Di sini jelas Picor Team itu kami akan mengumumkan tanggal peluncuran open network yang spesifik ya. Itu spesifik itu yang lebih detail lah intinya. Seperti itu sebelum tanggal tersebut ya kepada komunitas. Oke, jadi ini bukan informasi yang kemarin-kemarin ya. Kalaupun istilahnya banyak yang barangkali ada yang belum lihat atau nggak percaya, nah ini Picor Team langsung yang ngomong ya. Kita lihat saja nanti ke depannya.
Oke, kita lanjutkan. Kondisi jaringan terbuka mencapai dan melampaui sasaran. Persyaratan jaringan terbuka yang dirilis pada Desember 2023 dibuat untuk memastikan bahwa jaringan Pi memiliki fondasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam jangka panjang. Kami gembira untuk menyampaikan bahwa kemajuan dalam menyelesaikan persyaratan ini luar biasa berkat kerja kolektif semua pioners. Oke, luar biasa khususnya ya. Ini bagi pioner-pioner yang tergabung di komunitas GCP misalkan seperti itu, yang sudah berkontribusi ya, tuh ya salut juga mengadunya, dan sampai ada tercipta itu sebuah asumsi, sebuah clue ya yang menyatakan bahwasanya bagi Pi Network yang jangka panjang 6 tahun tuh tidak ada apa-apanya ya. Sesuai sih kalau menurut Mang Adun ya, proses panjang, melelahkan dan luar biasa itu ya, dengan apa yang nantinya akan kita dapatkan. Menurut Mang Adun sekelas Pi Network tuh seimbang gitu loh, dengan prosesnya yang luar biasa panjang, dan nanti kita lihat hasilnya yang mudah-mudahan ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Picor Team ya. Oke, jadi kita lanjutkan di sini. Baca pengumuman selanjutnya untuk memahami persyaratan dan konteks ketentuan. Pembaruan QAC dan migrasi mainnet dimulai dengan kondisi 2. Pi Network telah mencapai lebih dari 18 juta pioner yang telah melakukan QAC, jauh melampaui target 15 juta. Tim inti terus meningkatkan proses QAC seperti pembaruan terkini yang membahas kasus tentatif, pengajuan ulang, kemampuan untuk mengajukan dan perbaikan bug. Seiring dengan upaya kami untuk terus melakukan peningkatan serupa ya, dan memungkinkan pioner dengan status QAC tentatif untuk mencapai fasilitas termasuk lulus QAC sepenuhnya. Kami berharap jutaan lagi akan menyelesaikan QAC dalam beberapa bulan ke depan. Wow, jadi yang tadi disebutkan sama Picor Team itu 18 juta, ini Picor Team masih terus mengharapkan ada jutaan bahkan yang akan lulus QAC. Wah, tetap semangat ya berarti ya. Ini jelas nih Picor Team menyampaikan yang kalau misalkan bahasa kita sehari-hari itu Picor Team bilang tenang aja ya, pokok selama manusia nyata itu memang betul ya. Ini terus diupayakan sama Picor Team. Bagi pioner yang QAC-nya masih tentatif, belum lulus dan sebagainya, itu akan tetap Picor Team ajak ya, intinya seperti itu. Akan tetapi ya, ada apa nih? Akan tetapi ya, sebaliknya lebih dari 8 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet, yang menunjukkan kesenjangan besar dari jutaan pioner yang telah menyelesaikan langkah utama QAC dalam daftar periksa mainnet tetapi belum membereskan saldo mereka. Meski 2024 selalu menjadi tujuan Open Network, kami tidak dapat mengabaikan banyak pioner ini dari peluncuran. Hal ini juga terutama berlaku karena kami belum mencapai tujuan migrasi 10 juta dan stabilitas jangka panjang jaringan setelah Open Network akan terpengaruh jika kesenjangannya terlalu besar. Iya, betul juga ya. Jadi di sisi lain, selain Picor Team memikirkan soal QAC yang bisa lebih banyak lagi ya itu, tapi juga Picor Team memikirkan Pi-nya ya, yaitu memikirkan pioner ya, khususnya yang belum bermigrasi juga masih banyak ya. Sekarang baru 8 jutaan dan butuh 10 jutaan ya, kata Picor Team, yang mudah-mudahan lebih. Nah, ini yang menyebabkan ya, jadi kalau misalkan QAC sudah capai target, terus kalau migrasinya belum ya nggak bisa ya, itu kata Picor Team intinya, yaitu mencapai tujuan migrasi 10 juta dan stabilitas jangka panjang jaringan setelah Open Network akan terpengaruh jika kesenjangannya terlalu besar. Artinya kalau misalkan QAC-nya nanti itu banyak, sampai misalkan ya max-nya itu sampai 25 juta lah ya, 25 juta QAC. Nah, kalau misalkan ini tetap stake-nya itu di 8 juta, 9 juta misalkan, itu kan jauh banget kesenjangannya antara pioneers yang sudah lulus QAC dan yang belum migrasi. Nah, ini distandarkan ya sama Picor Team, diseimbangkan seperti itu supaya tidak terlalu besar kesenjangannya. Oke. Jadi lanjut kata Picor Team di sini.
Untuk mengatasi hal ini, tim inti telah membuat terobosan dalam meningkatkan kemampuan migrasi mainnet dan telah menerapkan solusi yang telah memigrasikan lebih dari 500.000 pioner dalam seminggu terakhir saja dan dapat memigrasikan sekitar 200.000 pioner per hari dan seterusnya setelah pioner menyelesaikan semua persyaratan daftar periksa mainnet. Wow, per hari loh 200.000, gila per hari ya. Jadi kalau misalkan itu terus berjalan, jelas ya itu nanti per hari, kalau seharinya 200.000 kan 5 hari saja udah 1 juta gitu kan. Oh, ini mudah-mudahan ya ini skema Picore Team terus berjalan dengan lancar, kita sama-sama doakan, ini mantap. Jadi saat solusi terus memproses lebih banyak pioner selama beberapa minggu ke depan, faktor utama di sini adalah waktu. Ini juga bergantung pada pioner yang mengambil tindakan yang diperlukan untuk membuka blokir diri mereka sendiri, seperti orang-orang dalam status QC yang diterima sementara untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan aplikasi mereka hingga final. Kami berharap dapat melampaui target migrasi 10 juta dengan kecepatan migrasi kami saat ini pada bulan Januari atau Februari. Wow, keren ini ya. Nah, ini kan disebutkan nih sama Picore Team nih ya. Jadi targetnya melebihi 10 juta nih katanya ya dengan kecepatan kami saat ini pada bulan Januari atau Februari. Artinya nih Januari dan Februari ya, Mengadun katakan di sini disclaimer, ini hanya asumsi Mengadun ya. Mengambil konteks dari Picore Team yaitu artinya belum ya. Kalau menurut Mengadun nih belum open network, karena di sini jelas Picore Team masih menargetkan migrasi ya pada bulan Januari atau Februari. Artinya setelah beres Februari, nah disitulah ya ada di situ P-Day pada tanggal kalau nggak salah itu 14 Maret ya. Oke, ada apa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Tuh pengumuman dari Picore Team yang kita sama-sama tunggu ya. Oke, kita lanjutkan. Selain pekerjaan ini, fitur baru yang memungkinkan pioner melakukan migrasi kedua dan selanjutnya atas saldo yang dapat dipindah tangankan juga akan segera dirilis. Wah, ini maksudnya selain perjalanan, fitur baru yang memungkinkan pioner melakukan migrasi kedua dan selanjutnya, ini setelah migrasi kedua nih ya, dan selanjutnya atas saldo yang dapat dipindah tangankan juga akan segera dirilis. Wow, ini kabar baik banget ini. Jangan-jangan nih ya usulan Mengadun waktu itu yang soal ahli waris ya, semoga dirilis sebelum open network ini, mudah-mudahan ya terjadi dan diresmikan sama Picore Team. Dijelas di sini ya, sampai di situ ada cetak tebal ya, yang artinya di sini selanjutnya atas saldo yang dapat dipindah tangankan. Artinya dari seorang pioner ya nantinya bisa dipindahkan ke pioner lain ya. Contoh ini kan dalam kasus ahli waris yang sudah meninggal. Nah, bagaimana Picore Team dapat memastikan bahwasanya saat ini Pi dipindahkan ke tangan ahli waris itu betul-betul ahli waris? Nah, mudah-mudahan fiturnya itu juga termasuk ada ya verifikasi wajah kah atau verifikasi apa ya untuk memastikan kalau itu memang betul-betul ahli waris. Oke, dan ini mungkin bisa juga berhubungan dengan nantinya keamanan ya, keamanan soal tidak mudahnya nantinya itu supaya ketika pioners itu masuk ke phishing atau link-link penipuan atau misalkan mau dicuri, itu bisa lebih aman untuk dapat dipastikan ya saat perpindahan tangannya itu ya. Mudah-mudahan itu fiturnya itu mumpuni, yang artinya mumpuni di situ ya banyak verifikasi yang ditentukan oleh Picore Team, baik mungkin secara verifikasi wajah ya, atau verifikasi sindik jari kah, atau verifikasi nomor telepon, atau verifikasi apapun ya. Tuh di situ mudah-mudahan kita harapkan sama-sama ya. Oke, memungkinkan pioner yang sudah berada di mainnet untuk mentransfer lebih banyak saldo mereka dan lebih banyak Pi jaringan yang dimigrasikan di mainnet ya. Pembaruan masa tenggang. Nah, ini buat yang masa tenggang nih ya. Mengingat perubahan jadwal secara keseluruhan, kami memperpanjang kedua tenggat waktu masa tenggang hingga 31 Januari 2025. Wah, selamat nih ya buat pioner yang barangkali ya masih bermasalah ya, itunya sudah sering Mengadun bahas soal itu ya. Ini diperpanjang lagi ya, karena kan apa, karena ini nih di sini ya
Nih, di sini tadi sesuai ya pada di sini target Picor Team migrasi Januari dan Februari, dan jelas di sini sama Picor Team juga disebutkan ya hingga 31 Januari 2025 itu masih jangka waktu ya itu untuk masa tenggang. Jelas ya. Jadi jangan terlalu ya banyak tuh pioners yang nanya kapan Mang Januari jadi nggak. Di sini udah jelas ya sampai 31 Januari 2005 itu ya itu untuk soal masih masa tenggangnya, kesananya kita tunggu lagi. Oke, yaitu menyertakan lebih banyak pioner dan pay mereka. Perpanjangan ini merupakan perpanjangan pertama setelah periode awal 6 bulan. Yes, betul banget ya. Ini karena masa tenggang diberlakukan 1 Juli 2004 dan awalnya dan akan berakhir pada 31 Desember. Nah, ternyata betul ya, setelah berakhir 31 Desember. Nah, ini lanjut lagi ke 1 di situ 31 Januari tadi ya. Dan karena sensitivitas yang tinggi dan konsekuensinya yang parah. Waduh, ini bener banget ya. Tuh, jadi banyak hal yang mengerikan lah intinya kalau soal QSC itu. Jangan sampai intinya ada satu pioners pun atau orang pun yang menyusup di antaranya ya. Itu Picor Team sampai menyatakan ya gitu, karena sensitivitasnya atau sensitif banget, intinya itu tinggi dan konsekuensinya yang parah dari tenggat waktu masa tenggang. Kami ingin memberikan kesempatan sebanyak mungkin bagi yang lebih maksudnya bagi lebih banyak pioner untuk mendapatkan kesempatan mengamankan pay mereka dengan memperpanjang tenggat waktu masa tenggang baik dalam periode awal 6 bulan atau mengingat perubahan jadwal open network secara keseluruhan. Oke ya, jelas ya, jelas. Oke, di sini terus mainnet dan aplikasi pay yang siap mainnet lebih dari 80 di sini. Nah, tadi kita KYC sudah diumumkan, terus migrasi sudah. Nah, ini ya barangkali mana nih aplikasi belum diumumkan. Ini diumumkan ya, tenang aja. Mainnet dan aplikasi pay yang siap mainnet lebih dari 80 aplikasi mainnet atau aplikasi yang siap untuk mainnet telah dikembangkan. Oke, jadi baru siap-siap nih ya itu. Jadi menuju nantinya tuh ke open network seperti itu ya. Jadi di situ ya yang siap untuk mainnet telah dikembangkan oleh pengembang pay. Kami baru saja merilis antarmuka ya yang membuat aplikasi mainnet pay dapat diakses melalui peramban pay. Weh, mantap banget nih. Dan kami akan membuat pengumuman khusus tentang hal ini nanti. Ini adalah waktu yang tepat bagi aplikasi untuk lebih ditingkatkan dan memenuhi syarat untuk aksesibilitas melalui antarmuka ekosistem mainnet, sehingga pelopor dapat merasakan ekosistem yang lebih baik setelah open network dimulai. Oke, itu kemarin baru selesai ya yang masa inkubator. Oke, kita di sini juga core team terus meningkatkan ya katanya. Terus di sini pembaruan pada kondisi 1 dan 3. Untuk kondisi 1 jaringan terbuka. Nah, di sini ada beberapa kondisi ya. Oke, kita coba simak sama-sama. Picor Team disebutkannya untuk kondisi 1 jaringan terbuka, solusi dalam penskalaan QSC dan migrasi mainnet telah disediakan seperti yang dibahas di atas. Perbaikan dan lebih lanjut pada proses ini untuk membuka lebih banyak kasus kritis sedang berlangsung, tetapi seharusnya tidak menghalangi peluncuran jaringan terbuka. Artinya tidak ada hambatan-hambatan yang tidak diinginkan ya gitu, dan jadinya tidak sampai berlarut-larut lah intinya seperti itu, dan berjalan dengan mulus ya sehingga tidak menghalangi peluncuran jaringan terbuka, kata Picor Team. Kami juga senang menginformasikan atau mengonfirmasi ya bahwa tidak ada penundaan lebih lanjut pada peluncuran open network berdasarkan faktor lingkungan eksternal terkini untuk kondisi 3. Kami akan memantau dan menilai faktor tersebut secara seksama. Oke, di sini juga tidak ada ya itu untuk soal kasus-kasus itu secara eksternal ya. Jadi tetap akan terjadi ya open network itu udah dipastikan sama Picor Team. Nggak ada urusan kayak misalkan perang-perang tuh udah terbilang cukup strategis lah mungkin sekarang itu ya.
Terus kata Pikor Tim lagi, bersemangatlah dan bersiaplah. Jaringan terbuka adalah tujuan yang telah kita semua upayakan sejak Pi resmi meluncurkan versi beta. Nah, di sini kan ada istilah jelas ya, ini juga pernah kita bahas ya, versi beta pada tanggal 14 Maret 2019. Kami menghabiskan waktu ini untuk mempersiapkan jaringan sehingga kami dapat merasakan ekosistem yang stabilitas, keberlanjutan, dan utilitas jangka panjang. Oke, kerasa banget intinya ya Pikor Tim. Jadi sebetulnya bagi pioner khususnya Mang Adun ya, contohnya gitu, nggak usah yang lain lah ya, nggak ngapa-ngapain, cuman mengerjakan atau mengaplikasikan beberapa aplikasi fitur yang ada di Pi Network, terus klik nambang petir gitu-gitu doang. Itu kayaknya gak ada apa-apanya dibandingkan penantian Pikor Tim gitu. Sama Pikor Tim juga menginginkan jaringan terbuka ya, ini jelas banget ya sama Pikor Tim disebutkan seperti itu. Oke, jadi sementara itu kata Pikor Tim, para pioner harus menyelesaikan semua persyaratan migrasi selain lulus QSI untuk bermigrasi ke mainnet, dan tidak hanya harus menyelesaikan QSI dan migrasi mainnet sendiri, tetapi juga mendorong jaringan mereka untuk memigrasikan saldo dan terlibat dengan utilitas Pi. Oke, jadi kalau misalkan ada ketua tim referral nih ya, sering-sering beri support seperti itu kepada tim referralnya, terus juga aktif di berbagai utilitas tuh, maksudnya ya kayak ada kopdar ya kalau di kita seperti itu ya, itu boleh ya. Jadi tetap untuk menjalankan blockchain, mempertahankan GCP bisa seperti itu ya. Nah, di sini ada pedagang harus mengintegrasikan Pi dan mengeksplorasi berbagai acara, maksudnya berbagai cara menjual produk mereka dalam perdagangan lokal dan daring melalui ekosistem Pi. Oke, terus pengembang harus memberikan sentuhan akhir pada aplikasi mereka dan mengajukan migrasi aplikasi mereka ke mainnet jika sudah siap. Wow, nih tegas banget ya sama Pikor Tim khususnya para pengembang nih ya. Jadi kalau misalkan ada yang meleha-leha saja, santai-santai saja, di situ Pikor Tim menegaskan ya, itu untuk memberikan sentuhan terakhir ya. Artinya apa? Artinya dimaksimalkan sampai gitu, itu aplikasi itu benar-benar bisa nyaman untuk digunakan ya, aman juga gitu. Itu sebelum mainnet dibuka ya, seperti itu. Jadi kalau udah siap, OTW-kan saja langsung gitu. Para pioner, kami harap Anda sama gembiranya seperti kami dengan hadirnya Open Network di kuartal 1 2025. Wow, di sini tidak ada istilah target-target lagi nih. Pikor Tim langsung menyebutkan di sini ya, Open Network di kuartal 1. Jadi tidak akan bergeser lagi. Wah, luar biasa dah, selamat sabar lah ya, intinya seperti itu. Kalau menurut Mang Adun ya, ini sudah jelas banget Pikor Tim sampaikan. Jadi mudah-mudahan pioner ya sudah terlanjur basah, sering Mang Adun katakan ya. Jadi tanggung banget kalau misalkan menyerah sekarang-sekarang ya, sayang banget dong tentunya. Oke, jadi seperti itu ya, ini yang soal QSI update yang postingan sebelum-sebelumnya ya. Padahal yang kemarin itu bukan QSI update ya, soal kalau nggak salah keamanan itu ya. Tidak apa-apa, nanti kita cari ya yang dashboard-dashboard yang lainnya. Ini segini di badas kita kali ini itu Mang Adun seperti biasa ingin membaca sedikit ya beberapa komentar yang sudah masuk di channel Mang Adun ya, tanpa skip, tanpa sensor, tanpa rekayasa seperti itu. Kita masuk dilihat semua. Di sini ada yang pertama ini Nur Aini ya, Mbak Nur Aini. Di sini Bang, Info Network sudah ada di beranda Pi pada kuartal pertama 2025 dan akun saya dan suami pagi ini berubah dari tentatif menjadi lolos QSI. Berarti sebentar lagi akan ada migrasi besar-besaran Bang. Iya, sudah kita bahas ini ya. Karena yang QSI sudah 18 juta, migrasi 8 juta. Salam petir, mantap Mbak Nur Aini ya. Jeder. Oke ya, terima kasih buat Mbak Nur Aini, betul banget ya, itu 200.000 tadi ya per hari. Wah, keren itu. Oke, mudah-mudahan lancar gitu loh ya. Ini di sini ada Pak Juair ya, alhamdulillah saya termasuk ikut maksudnya Pak ikut
BLJ ya, Berkah Lestari Jambi, sukses selalu buat BLJ, amin. Terus Pak Adam Jaya di sini Jambi hadir Mang Adun, minta grup WA sama Telegramnya biar ikut grupnya Mang Adun. Kalau Pak Edam di sini ya, kalau grup WhatsApp itu khusus Karawang, Mang Adun nggak punya banyak grup WhatsApp, cuma satu. Tapi kalau misalkan Telegram seperti Mang Adun informasikan ya, tinggal masuk ke Telegram, terus klik saja di situ ada Pi Network internasional, Mang Adun gabung juga kan. Nah kalau Pi Network PIP itu harus ke Bu Noni ya, minta izinnya seperti itu. Silahkan ya, karena Mang Adun dibawa langsung sama Bu Noni kalau di grup VIP Ambassador ya, dan langsung gitu sama Bu Noni. Ini dari Ngobrol Cuan, mantap infonya Kak, thank you ya. Terus di sini ada Sky hadir Yai, thank you doi. Terus Pak IGD Kartana, jangan dibahas Pak yang hilang kena tipu itu semua kejodohnya, biarin aja, mereka itu udah gede juga, orang stres itu semua. Bisa aja Pak IGD ini. Oke, terima kasih Pak IGD. Terus ada Pak Yanto Mulyanto juga, tidak perlu khawatir Pak, banyak pioner yang mengalami hal yang sama, tidak perlu melakukan tindakan apapun, lakukan saja liveness detection ya, jika ada notifikasinya semua akan yang maksudnya semua akun yang mematuhi aturan core team akan kembali normal. Betul banget, 15 juta akun QC untuk syarat awal open mainnet sudah termasuk QC tentatif. Yes, tadi kita baca ya, itu jawaban yang saya dapat dari Pak Dimas. Wow, alhamdulillah, terima kasih juga buat Pak Dimas dan Pak Yanto ya untuk tambahan informasinya. Oh, Pak Aksel halo hadir ya, terima kasih. Terus di sini ada Suko Sulasmo, Pak Suko Sulasmo hadir, simak informasi bosku. Oke, terima kasih Pak Suko. Terus di sini ada Pak Alazahar channel ya, punya saya sandinya nggak bisa Mas, padahal sandinya sudah benar. Wah, kenapa itu ya? Ya diingat-ingat ya. Oh, maksudnya perasa sandi atau sandi apa nih? Kalau sandinya ini banyaknya pioners ya, mohon maaf nih ya, banyaknya kalau misalkan kopas perasa sandi itu pernah mengadu ingatkan ya, dicek lagi kadang ada spasi setelah dari huruf terakhir perasa sandi itu ya gitu. Tapi kalau soal sandi ya Mang Adun nggak tahu ya, itu sandinya kadang kan untuk nomor teleponnya juga kadang bermasalah ya. Sabar aja, mudah-mudahan segera bisa ya diperbaiki sama Picor Team soal perbarui sandi mungkin ya, maksudnya Pak Alas di situ. Oke, terus di sini ada Pak Sutoyo juga turut berduka cita sedalam-dalamnya abangku. Terima kasih ya Pak Sutoyo. Mbak Iwandira, aku juga tentatif tapi cuma seminggu. Aku nggak biarin kembali normal sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Terus Pak Asakowi, katanya 100 aplikasi Bang syarat open mainnet ya, betul sekali ya itu. Jadi baru ada 80 tadi kita baca ya. Pak Purwanto aja ini halo, kalau GCP itu paling rendah 31 ya, betul, ini pernah kita bahas ya, 314199 malah di Amerika minta 1 juta. Iya, ini mah ya apa ya, masyarakat Indonesia yang nggak ngerti gitu loh Pak Purwanto ya, itu merasa wah gila lu, halu lu kayak gitu kan. Ini gimana lagi, segitu itu 314159 tuh memang itu harga GCP terendah. Dan soal ini pernah juga Mang bahas di waktu pembahasan perang GCP ya, itu betul ya, Amerika minta 1 juta, Eropa 500.000 gitu kan, dolar US ya, mau bagaimana lagi, di kita aja yang rupiahnya nilai fiatnya rendah, kalau di Amerika mah segitu nggak ada apa-apanya. Cuman kita tahu GCP 314159 itu sudah terlanjur paling besar komunitasnya, makanya yang lain tuh tidak terdengar komunitasnya seperti itu ya. Oke, jadi di sini itu nilai kesepakatan. Ya betul, terima kasih buat Pak Purwanto. Di sini ada Pak Juari, mantap bosku. Tinggal nungguin open mainnet aja. Saya ikut di BLJ ya. Terus di sini ada Pak Heriadi, terus berduka cita Mang, semoga husnul khotimah, amin ya. Itu untuk kakak dari guru sekaligus orang tua Mang Adun ya. Hadir selalu Mang Adun, Pak Ruski terima kasih ya hadir. Oke Odoy. Terus Mas Burhanuddin Gresik nyimak Mang. Oh halo pioners Gresik ya semuanya yang dimanapun berada. Terus ini atas akun Ngobrol Cuan, semangat Bang buat info untuk para pioner, semangat para pioner, siap selalu klik petir Kak. Oke, thank you ya.
Terus di sini ada Pak Suwardi Swaddi ya, Medan hadir tetap nyimak. Wah, dari mana-mana nih hadir nih ya. Bagaimana Bang kalau tentatif dan belum migrasi sampai 31 Desember, apakah kena hapus koinnya Bang? Tidak ya, tadi sudah diperpanjang lagi sama Pikor Tim buat Pak Rohit ya. Ini kayak orang India Pak Rohit nih. Itu diperpanjang lagi ya, Pak Rohit sampai 31 Januari. Terus di sini Dedi Rohidi, Pak Dedi Rohidi, terus berduka cita, terima kasih Pak. Terus Pak Ridho juga terus berduka cita Madud, semoga diterima amal ibadahnya, amin. Terus Pak Yuki, saya berharap open mat 2030, amin. Ini kejauhan ya buat Pak Yuki ya. Tadi Pikor Tim sudah jelas menyampaikan di pembahasan kita sebelumnya di video ini ya. Ini banyak yang komentar, aduh ampun nggak usah bacain, jangan bacain aja biar seru ya. Amin, logika masuk. Penyinyir ke laut aja ya. Terus ya di sini siapa lagi, rumah aneh di pesisir. Jadi tiap hari di laut, bukan pesisir itu ya, penyinyir maksudnya. Kumaha weh anjir ya. Terus ada Pak Akbar, ada 3 kriteria orang kalau sakit hati tidak lolos QSI, akunnya 100 tahun, waduh. Terus atau tidak bisa ikut network, dan ada juga yang kurang berwawasan, akhirnya akan jadi penonton pada akhirnya. Salam akal sehat. Wah, mantap Pak Akbar ya. Woi, ya, tapi betul itu ya. Jadi bagi Mang Adun pribadi ini hanya menginformasikan ya, tidak apa-apa, yang penting kita tetap NKRI ya, jangan sampai gontok-gontokan. Terus di sini ada Pak Ebi, masih jauh dari target dan persyaratan Kortim, sabar, mungkin Juni 2025 baru tercapai ya. Tadi Pikor Tim kuartal 1 ya. Saya Pak Mulfira ya, saya sakit hati atau frustasi Bang? Apa kurang wawasan atau ketinggalan? Kalau gitu jadi penonton sejati aja. Ya deh ya, itu mah 2025 bukan 2005, nggak tahu deh ya. Itu kan hanya asumsi seperti itulah ya. Tadi Kortim sudah membahasnya. Terus ikut berduka cita Mang, semoga almarhum diterima di sisi Allah, amin, dan keluarga yang tinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan, amin. Terima kasih buat Pak Chandra ya. Terus di sini ada Pak Erin Oledano ya, saya sangat menghargai, wah ini yang kayak gini nih nggak nyambung nih, baca ya, kita baca ya. Saya sangat menghargai upaya Anda, bisakah Anda membantu saya dengan sesuatu yang terkait tidak terkait saya memiliki dompet nggak jelas di sini ya. Ini hapus aja lah, hapus ya. Oke, nah di sini Mang Adun jadi ingat, kok yang waktu kemarin itu siapa tuh ya yang jual-jual pelipa, yang spam mulu. Kalau misalkan di kolom komentar Mateo itu kemana itu orang itu? Apa udah dipecat? Terus di sini ada Pak Yanto Mulyanto, saya mah fokus QSI tentatif dulu, belum balik normal warna hijau lagi, mudah-mudahan balik lagi ya Pak Yanto. Terus di sini ada Pak Willy Jono ya, berikan contoh verifikasi nomor telepon Pak Network, itu sudah mau dibahas, ini udah semua ya yang di sini. Oke, jadi maksudnya di sini untuk verifikasi nomor telepon Mang Adun tidak ya, silahkan cari di YouTuber yang lain, karena tanpa verifikasi nomor telepon pun akun Mang Adun sudah balik lagi seperti semula, karena banyak banget cara untuk verifikasi akun tapi lebih bagus ya disempurnakan semuanya ya. Oke, dan pernah kita bahas juga contoh akun Pak Siadi ya, verifikasi nomor telepon semua sudah, tapi malah KYC-nya ditolak. Nah, kenapa itu ya? Wah, itu kabarnya Pak Siadi waktu dulu ya, waktu baru-barunya ada update ya, update perbarui sandi. Nah, itu Pak Siadi itu memperbarui sandi ya. Setelah itu ya untuk memastikan ya, entahlah apa yang terjadi sampai akhirnya ya, QSI ditolak. Banyak hal yang menyebabkan QSI ditolak. Oke, terima kasih ya, komentar juga sudah mau dibacakan. Buat semua pioner tetap semangat, yang jelas tadi Pikor Tim mengumumkan seperti itu ya. Di sini masih ada, nah di paling bawah ya. Di sini para pioner, kami harap Anda semangat gembira seperti kami dengan hadirnya Open Network di kuartal 1 2020. Oke, gaskeun. Mang Adun pamit undur diri ya. Oke, semangat selalu, sehat selalu, lancar rezeki dan berkah dalam setiap urusannya ya. Benar, Mang Adun pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.